Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Karena seni itu bebas ya. Hari ini kita mau belajar lagi perkriptoan lagi ya. Hari ini kita mau belajar bareng soal Proof of Work atau POW yang sering dipakai sama Bitcoin ya. Langsung aja seperti biasa dari ChatGPT, gue udah nanya. Sekarang kita langsung aja ya ke materinya. Apa itu Proof of Work atau POW? Proof of Work atau POW adalah mekanisme konsensus dalam jaringan blockchain yang digunakan untuk memastikan keabsahan transaksi dan menjaga keamanan jaringan dengan cara memaksa peserta jaringan disebut miners untuk menyelesaikan perhitungan matematika yang kompleks. Jadi itu Proof of Work berarti mekanisme konsensus jaringan blockchain. Jadi si miners suruh ngecek ini transaksinya bener apa enggak, terjadi apa enggak. Kalau semuanya udah benar-benar berarti oke, masuk. Metode ini pertama kali diperkenalkan dalam konteks cryptocurrency oleh Bitcoin yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto. POW bertujuan untuk mencegah serangan cyber seperti serangan 51% dan memastikan bahwa transaksi yang ditambahkan ke blockchain valid dan tidak dapat diubah. Oke, jadi setiap transaksi pasti harus dicek oleh miners bener apa enggak itu. Jadi kalau yang enggak bagus transaksinya, yang enggak bener pasti ketahuan. Cara kerja Proof of Work. 1. Transaksi dikirim ke jaringan. Pengguna mengirim transaksi ke dalam jaringan blockchain. Oke, kita ngirimin transaksi ke blockchain. Transaksi ini masuk ke dalam mempool atau memory pool, yaitu kumpulan transaksi yang menunggu untuk dikonfirmasi. Oke, kita transaksinya masuk, ada poolnya nih, ke mempool, memory pool, masuk ke dalam. 2. Miners bersaing menyelesaikan teka-teki matematika. Para miners atau penambang di seluruh dunia menggunakan daya komputasi mereka untuk mencoba menemukan hash yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh jaringan. Jadi miners itu nanti menggunakan daya komputasinya untuk menemukan hash dari transaksi yang kita udah lakukan tadi. Hash ini adalah hasil dari fungsi kriptografi SHA-256 dalam Bitcoin yang harus memenuhi tingkat kesulitan tertentu. Waduh, jadi teka-teki matematika ya. Minersnya nyelesain transaksi kita dalam sistem teka-teki matematika SHA-256. 3. Penambang pertama yang berhasil menemukan solusi mendapat hak tambah blok. Jika seorang penambang berhasil menemukan hash yang valid, mereka menyiarkan hasilnya ke seluruh jaringan. Wow, ini seperti main game kali ya. Jadi ada transaksi, penambangnya nyari itu kan dengan tadi matematikanya, kriptografi, kalau ada yang benar menemukan hash yang valid, mereka kirim, gue udah berhasil nih. Miners lain akan memverifikasi bahwa hasil tersebut benar. Nah, yang lainnya kan kita udah, si miners pertama udah berhasil ngirimin ke semua, miners yang lain benar. Jika valid, blok baru ditambahkan ke blockchain dan transaksi di dalamnya dianggap resmi. Waduh, gokil ya. Jika udah valid, miners semuanya bilang oke, baru bloknya nambah. Gitu. 4. Penambang mendapatkan hadiah block reward plus fee. Penambang yang berhasil mendapatkan block reward, misalnya saat ini Bitcoin memberi 6,25 BTC per blok. Penambang yang berhasil tadi, yang udah berhasil menembus teka-teki matematika tadi, dapat reward ya. Selain itu, penambang juga mendapatkan biaya transaksi atau transaction fee dari pengguna yang menyertakan fee dalam transaksi mereka. Berarti penambang selain tadi dapat BTC-nya per blok, terus juga dapat transaction fee. Misalnya kita transfer si Udin, kita beli meja belajar lewat BCA, ada fee-nya kan tuh 2.500. Nah, 2.500-nya itu si penambang dapat. Oke. Mengapa Proof of Work penting? 1. Keamanan jaringan. Memerlukan daya komputasi besar sehingga serangan terhadap blockchain menjadi sangat mahal dan sulit dilakukan.
keamanan jaringan. Oke, semakin banyak miner, semakin aman jaringan dari serangan. Semakin banyak miner, semakin aman jaringan dari serangan. Kenapa begitu? Misalnya ada 5 miners, terus ada yang nyerang jaringan. Berarti dia kalau mau ngehack Bitcoin, dia harus ngancurin 5 miners ini. Kalau ini satu doang nggak jalan, ini masih jalan kan. Jadi Bitcoin karena sekarang udah banyak banget minersnya, jadi kemungkinan besar Bitcoin itu nggak bisa dihack. Karena kalau mau ngehack Bitcoin, dia harus ngehack semua miners di dunia. 3. Mencegah pengeluaran ganda, double spending. Proof of work memastikan bahwa transaksi yang sudah dikonfirmasi tidak bisa diubah atau dibatalkan, sehingga tidak ada lagi yang bisa menggunakan koin yang sama 2 kali. Maksudnya 2 kali itu kan ini digital ya, maksudnya copy paste kan bisa tuh. Misalnya kita bikin gambar nih, kita copy ke paste jadi 2 gambar. Nah sedangkan Bitcoin, misalnya uang nih, kita punya uang Bitcoin, kita udah jajanin, ya kita di sini pakai rumus apa gitu supaya ini keluar lagi. Tapi itu nggak bisa di Bitcoin karena lo harus melawan miners ini yang banyak ini tadi. Gitu. Kelemahan proof of work. 1. Konsumsi energi tinggi. Memerlukan daya listrik besar karena komputer harus bekerja terus-menerus untuk menyelesaikan perhitungan. Ya, listriknya gede katanya Bitcoin ya. Nanti kalau mungkin kalau ada daya listriknya gue taruh di sini. Dan itu komputernya tuh nggak boleh mati 24 jam terus-terusan sampai tuh komputer panas rusak. Makanya kebanyakan miners gede itu naruh komputernya tuh di mana? Di tempat salju. Contohnya Bitcoin sendiri menggunakan listrik yang sebanding dengan konsumsi listrik negara kecil tuh. Konsumsi listrik buat ngasilin miners Bitcoin itu sebanding dengan konsumsi negara listrik kecil. Negara cuy. 2. Sentralisasi mining. Penambang cenderung dikuasai oleh mining pool besar yang memiliki perangkat keras canggih, ASIC, sehingga mengurangi desentralisasi. Nah itu ya, jadi penambang besar tuh biasanya menguasai mining poolnya karena dia komputernya lebih gede ya. Sama aja sih kayak bisnis, modalnya gede ya pasti dia bikinnya restoran gede. Kalau yang kecil-kecil gerobakan gitu. Yang kecil-kecil ini kemungkinan besar bakalan kalah lah. 3. Lambat dan mahal. Proses validasi transaksi memerlukan waktu sekitar 10 menit per blok dalam Bitcoin, dan biaya transaksi bisa menjadi mahal saat jaringan penuh. Nah kalau di Bitcoin itu lambat dan mahal karena dia udah gede banget ya. Nah transaksinya aja 10 menit per blok. Biaya transaksi mahal pas jaringannya penuh gitu. Ibaratnya geraknya lambat lah, kayak perusahaan gede ya, geraknya lambat. Contoh cryptocurrency yang menggunakan proof of work. 1. Bitcoin atau BTC menggunakan algoritma SHA-256. Oke. 2. Ethereum ETH. Sebelum Ethereum 2.0 sekarang telah beralih ke proof of stake. Jadi pertamanya sebenarnya Ethereum itu proof of work ya. Terus pas Ethereum 2.0 ganti jadi proof of stake. Sekarang tuh ganti lagi kayaknya proof of apa gitu. 3. Litecoin atau LTC menggunakan algoritma Scrypt. 4. Monero atau XMR menggunakan algoritma RandomX yang lebih ramah CPU. Oke, lanjut. Ini terakhir kesimpulan. Proof of work atau POW adalah metode konsensus yang kuat dan aman untuk blockchain, tetapi memiliki kelemahan seperti konsumsi energi tinggi dan kecepatan transaksi yang relatif lambat. Karena alasan ini, beberapa blockchain mulai beralih ke mekanisme lain seperti proof of stake atau POS yang lebih hemat energi. Ya, udah gitu ya. Ibaratnya pokoknya proof of work itu yaitu metode yang tadi apa ya? Pokoknya dari kerja dulu ya. Work kan kerja.
Mekanisme konsensus dalam jaringan blockchain digunakan untuk memastikan keabsahan transaksi, menjaga keamanan dengan cara memaksa peserta jaringan untuk menyelesaikan perhitungan matematika yang kompleks. Jadi dia harus kerja dulu, miners harus kerja dulu. Proof of work. Minersnya harus kerja dulu baru dia dapat bayaran. Kita harus kerja dulu baru dapat gaji. Jadi gitu. Proof of worknya apa? Kita kerja itu dapat gaji. Proofnya, buktinya kita dapat gaji apa? Kita kerja. Kayak gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Nanti kita belajar bareng-bareng. Mungkin agak masih bingung dengan proof of work, kalian bisa baca-baca lagi ya. Kalau yang mau request kita mau bahas apa yang simple-simple aja ya. Jadi karena ini gue juga masih belajar, jadi kita belajar bareng-bareng. Boleh komen aja di komen mau belajar apa lagi, ntar gue bacain lagi buat kalian. Asal jangan suruh bacain white papernya Ethereum. Anjrit banyak banget. Kemarin gue pengen bacain cuma ternyata ngejelimet, gue juga nggak ngerti sama sekali. Thank you, ketemu lagi, dadah.